Nah, untuk bikin kenapa akun TPK sekarang dibuat oleh admin kecamatan? Ya, karena kita berkaca di pengalaman tahun kemarin, kalau TPK yang meregister dirinya sendiri itu kadang suka nyasar, ya. Diminta untuk register melalui LC Mil yang web yang khusus TPK. Ternyata mereka registernya pakai LC Mil Catin, sehingga nyasar jadi Catin, ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga untuk tahun ini TPK ini diregister oleh admin kecamatan, ya. Jadi LC Mil-nya nanti ada 3 kalau nggak salah. LC Mil untuk admin ini basisnya web, kemudian LC Mil untuk TPK basisnya PWA atau bisa dipakai di smartphone. Kemudian LC Mil yang ketiga untuk Catin, ya. Jadi kalau Catin dia masih main LC Mil, tapi kalau Bumil, Bulin sama Baduta KRS-nya nggak main LC Mil. Jadi TPK-nya yang menggunakan LC Mil untuk melaporkan hasil pendampingannya. Jadi datanya semuanya masuk LC Mil. Nah, ini LC Mil yang akan digunakan oleh TPK, ya. Tampilannya seperti ini, ya, mirip-mirip dengan aplikasi PPK, ya. Jadi nanti tinggal login menggunakan username dan juga password yang dibuatkan oleh admin kecamatan, ya, yaitu PKB. Nah, ini tampilan awal, ya, dari LC Mil untuk TPK. Ya, kita lihat di sini ada tulisan ini daftar sasaran. Nah, daftar sasaran ini kalau TPK ingin mendaftarkan semua sasaran pendampingannya. Misalkan kalau Catinnya tidak berkenan untuk register sendiri di LC Mil Catin Mandiri, TPK bisa mendaftarkannya lewat LC Mil TPK, ya. Kemudian mendaftarkan ibu hamil, ibu pasca salin dan juga baduta bisa mendaftarkan di sini. Nanti akan kami contohkan satu persatu. Kemudian di sini ada semacam rekap, ya, dari Catin yang sudah diberikan atau dilakukan pendampingan oleh TPK. Kemudian dari Catin yang lanjut nikah akan menjadi PUS. Nah, pendampingannya, rekapnya ada di sini. Termasuk juga ibu hamil dan juga pasca salin, ya. Ini rekapnya bisa kita lihat di LC Mil TPK. Nah, ini bisa kita cek nanti, ya, ketika sudah dibuatkan akunnya oleh admin kecamatan, si TPK juga bisa merubah passwordnya, tapi kita sarankan jangan, ya, khawatir dia lupa. Kalau TPK lupa, nanti kita yang ribet gitu, ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, ketika kita ingin mendaftarkan Catin atau PUS, ya, Bumil, Bulin, dan Balita atau Baduta, ini contoh bukaannya, ya. Kemudian setelah didaftarkan, kemudian untuk Catin, ya, kita akan mengisi data-data yang seperti ini, ya. Tanggal rencana pernikahan, variabel kesehatan perempuan, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, HB, merokok atau terpapar asap rokok atau enggak. Kemudian yang laki-laki merokok atau terpapar asap rokok atau enggak, ya, dan seterusnya. Nah, ketika datanya sudah disimpan, ya, dan menemukan hasil pendampingan Catin beresiko, maka TPK melakukan edit data pada riwayat kunjungan untuk input fasilitasi pelayanan rujukan, dan selanjutnya TPK melakukan simpan data ulang. Ini artinya kalau nemu Catin yang berisiko, selain diberikan KIE atau fasilitasi KIE, maka harus dirujuk
dirujuknya yang terdekat ke puskesmas, ya. Artinya ketika nemu catin yang beresiko, langsung saja gitu, selain KIE dirujuk. Nah, sehingga di LC Mill-nya juga disesuaikan gitu, ya. Ketika datanya sudah tersimpan, kemudian buka menu edit, kemudian pilih rujukan gitu, sehingga catinnya ini dirujuk ke puskesmas, ya. Karena biasanya ketika sudah selesai input, ini masalah rujukan tidak ditanyakan karena masih ngomongin tentang pendampingannya gitu, ya. Pendampingannya baru tablet tambah darah, kemudian KIE, ya. Kalau untuk rujukan belum ada. Setelah ketemu kalau ternyata hasilnya beresiko, baru rujukan ini muncul. Kemudian kunjungan selanjutnya, nah di sini kita sudah dapatkan informasi minimal 2 kali, yaitu pada pertemuan pertama dan juga pertemuan lanjutan. Ini juga bisa menjadikan petunjuk terhadap berapa kali atau frekuensi pendampingan Catin, Bumil, Bulin, dan seterusnya. Mengingat kalau di Juknis BOKB sekarang kayak kalau saya nggak salah ingat tidak dinyatakan secara eksplisit mengenai berapa kali frekuensinya gitu tuh. Nah, ini mungkin bisa jadi petunjuk untuk Bu Alpu, Bu Linyu juga gitu, ya. Kemudian datanya, nah untuk data output Catin sertifikat, ya, ini saya tidak bisa menyampaikan secara mendetail, ya, karena kemarin begitu saya lihat sertifikatnya ada perubahan, ya. Keterangan ideal atau beresiko itu sudah tidak muncul lagi. Jadi nama, NIK, kemudian di bawahnya ada keterangan bahwa Catin ini sudah terregistrasi, kemudian ngisi data di LC Mill. Nah, saya belum mendapatkan informasi secara jelas dan juga detail kenapa seperti itu gitu. Dan itu juga akan kami tindak lanjuti ke pusat dan juga mulai merencanakan apa yang harus kita lakukan selanjutnya kalau ternyata data output ini keterangan beresiko atau idealnya hilang gitu, ya, karena ada dampaknya juga. Nah, ini contoh ketika kita ingin mendaftarkan sasaran kita mulai dari Catin, ya, ini data yang harus kita isi. Kalau yang ada tanda bintang artinya wajib diisi, ya. Kalau yang tidak ada berarti boleh tidak diisi. Nah, ini pertanyaannya masih sama seperti tahun kemarin, ya. Hal apa saja yang ditanyakan? Nah, cuman ini lebih mudah. Artinya tahun kemarin sebenarnya kan TPK belum diperkenankan untuk memasukkan data Catin, gitu, ya, karena secara bisnis proses ya supaya si Catin ini melakukan secara mandiri, gitu, ya. Tapi untuk tahun ini TPK mulai diberikan akses atau diperbolehkan untuk menginput data sasarannya, ya. Kemudian ini hasilnya, ya, bisa kita lihat bersama. Kemudian ini detail dari riwayat kunjungan Catin yang ideal, artinya kalau ideal hijau semua, kalau masih ada yang merah walaupun satu berarti dia beresiko. Nah, sertifikatnya tampilannya seperti ini, tapi ternyata kemarin ada perubahan, ya, keterangan ideal atau beresikonya sudah tidak ada. Kemudian kunjungan selanjutnya, ya, ini direncanakan tanggal kunjungan selanjutnya tergantung kesepakatan antara TPK dengan sasarannya. Mau sebulan ke depan atau seminggu ke depan, ya tergantung kesepakatan berdua saja, gitu, ya.
Kemudian ketika ada data yang salah atau yang ingin diperbaiki, ini bisa dilakukan dengan menu edit ya.